Kasih dalam Kristus, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi berkumpul di tempat ini. Nggak kerasa ya, sudah 1 minggu. Rasanya hari-hari yang kita jalani ini demikian cepat. Jadi nggak berasa kemarin baru hari Minggu, sekarang udah hari Minggu, sekarang udah hari Selasa. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kasih setianya tak pernah berhenti dalam hidup kita. Dan selama 1 minggu ini saya percaya bahwa Bapak dan Ibu kami kuasa mujizat Tuhan yang dialami dalam kehidupan selama 1 minggu ini, dan kita percaya bahwa dalam 1 minggu ini kita merasakan bahwa Yesus kita luar biasa. Amin. Dan kita boleh berada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Yesus yang memilih kita dan memanggil kita untuk datang bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita hening sejenak saat ini. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan, dan biarlah kita mau meletakkan segala rasa capek kita, segala beban persoalan kita, dan segala yang kita sudah alami sepanjang hari ini. Mari kita letakkan dan kita tanggalkan dan kita buang jauh-jauh, dan biarlah kita datang ke tempat ini dengan satu hati kerinduan akan Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, yang penuh dengan kelimpahan. Saat ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan dan rasakanlah akan kehadirannya di tempat ini. Kita buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rasakanlah akan kehadiran Yesus di tengah kita. Melalui apapun yang kita rasakan, melalui udara yang mengalir di tempat ini, melalui suara-suara yang ada di tempat ini, melalui angin yang sepoi-sepoi, rasakanlah akan hadirat Tuhan saat ini. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Apa yang sudah kita alami sepanjang hidup ini, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bahwa sepanjang hidup kami boleh merasakan akan cinta-Mu Tuhan. Bahwa sepanjang hidup kami rasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik, Engkau sangat baik. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau tetap mencintai kami apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan, syukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah bersyukur di dalam hati Bapak dan Ibu. Terus ungkapkanlah syukur di hadapan Tuhan saat ini. Nyatakanlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Nyatakanlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong dan perisai kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah perisai keselamatan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Dimanapun kami berada, yang mungkin malam hari ini tidak sempat datang ke tempat ini, tapi kami percaya bahwa Engkau kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Sehingga malam ini kami boleh mengalami akan suatu perubahan besar. Kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan, dan kami boleh diselamatkan.
beroleh kemenangan daripada-Mu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, melalui firman-Mu kami akan beroleh kemenangan, kami akan beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan bersama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya
tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus kita luar biasa, amin. Kasih setia Tuhan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Kepada yang baru datang, selamat datang di tempat ini. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini, bertemu kembali, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita hening sejenak. Bapak terima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa. Tangan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Banyak persoalan dan banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa kami. Tetapi satu hal kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Bahwa Engkau mau tetap memelihara dan Engkau tetap memberkati negeri ini Tuhan. Negeri kami yang kami cintai ini. Kami bersyukur tahun ini Indonesia boleh merayakan ulang tahun yang ke-77 nanti Tuhan. Satu hal bahwa selama 77 tahun ini tangan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan negara ini Tuhan. Dan Engkau selalu mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Bahkan di saat sulit Tuhan Engkau ada bagi bangsa ini Tuhan. Di saat bangsa ini mengalami penderitaan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Dan Engkau tidak membiarkannya jatuh sampai tergeletak Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada setiap umat-Mu yang ada di dalam negara ini. Malam hari ini Tuhan, di dalam persekutuan doa ini kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa ini Bapa, bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan di negara ini Tuhan. Dan kami mau bawa bangsa ini Bapa, pulihkan dan selamatkanlah negeri ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap badai yang dihadapi oleh bangsa ini akan berlalu. Dan kami boleh melihat pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat kekuatan-Mu dinyatakan di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersujud, kami mau berdoa bagi bangsa ini. Bapak dan Ibu, mari kita menyanyikan lagu ini sebagai doa kita malam hari ini. Dengan segenap hati kita katakan, pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa kami, selamatkanlah negeri kami Tuhan.
menyerahkan Indonesia. Kami serahkan Indonesia kepadamu. Tuhan pulihkan seluruh negeri kami. Tuhan selamatkan seluruh Indonesia. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Dalam janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Karena Engkau adalah Raja kami. Engkau yang bertahta di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas negeri kami. Kami persembahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kami akan sembah Engkau Tuhan. Engkau adalah juru selamat dan kekuatan bagi kami. Dengan segenap hati katakan, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita berdiri. Kita katakan sama-sama, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Katakan dengan segenap hati, Kaulah Rajaku. Engkau yang termulia. Di bumi dan di surga. Ku sembah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kuatkanlah hati yang lemah, pulihkanlah yang menderita, dan semangatkanlah kembali yang sudah lemah. Firman-Mu Tuhan adalah perkataan yang hidup, yang menyemangati hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau telah memilih hamba-Mu Ibu Sani ke dalam tangan-Mu, dan Engkau telah memilihnya menjadi pewarta malam hari ini. Dan biarlah Tuhan apa yang sungguh disampaikannya, benar-benar Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ada yang baru dari Australia. Selamat datang kembali di Indonesia tercinta. Nggak lupa sama tanah air ya, luar biasa. Malam hari ini kita sungguh sangat bersyukur, terutama saya. Karena tadi waktu datang, waktu berangkat juga kaki saya sakit sekali. Terus saya sambil cari gunting untuk menggunting tempat masker ini, saya visitasi. Kemana? Sakramen Maha Kudus. Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, kakiku sakit sekali. Tolong Tuhan. Jangan sampai sakit. Luar biasa Tuhan. Tidak dikasih sakit sekarang. Jalan lebih enak. Tadi kan agak digeser gitu kan. Tidak bisa ditekuk sama sekali. Saya datang, Tuhan tolong saya Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Saat kita datang dengan penuh keyakinan, penuh iman, pasti Tuhan akan tolong. Kalau itu memang untuk kebaikan kita. Amin. Ya. Kita kan tidak pernah minta yang neko-neko ya kalau berdoa ya. Kan tidak mungkin kita agak mendengung. Tidak mungkin kita berdoa untuk Tuhan, biarlah orang itu biar celaka. Tidak pernah kan? Nah, puji Tuhan. Jadi setiap doa kita yang kita panjatkan untuk kebaikan, apalagi kebaikan untuk orang lain, ya Tuhan pasti kabulkan. Amin. Sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, amin. Hari ini kita akan berbicara tentang Indonesia, Indonesiaku, Indonesia kita semua. Tadi sudah disebutkan ulang tahun keberapa kemerdekaan kita? Ya, itu yang kecil di sana, 77, hebat ya, luar biasa. Terdiri dari berapa pulau? Siapa yang tahu? Pulau. Ayo. Terdiri dari berapa pulau?
Oh ya, ada contekannya. Iya. Ada kuis ya nanti ya. Saya bawa hadiahnya tuh. Wah, siap-siap. Siap-siap. Terdiri dari berapa provinsi? Salah. Provinsi 37. Keuskupan berapa? Harus tahu, ini Indonesia, ini Katolik Indonesia. Indonesia yang Katolik. Ayo kita. Berapa? Provinsinya ada berapa tadi? 37. Keuskupannya juga ada 37. Ditambah 1 ya, itu gereja TNI Polri. Di bawah kepemimpinan siapa? Uskup Agung Jakarta. Ya. Suku ada berapa? Banyak sekali. Kayak presiden, siapa kita? Presidennya? Ayo, kasih sepeda nih nanti. Berapa? Sukunya ada 1340, betul. Wih. Kasih hadiah dulu anak kecil. Aneh, enak. Hebat kamu ya, sama-sama. Terus bahasa daerahnya ada berapa? Bahasa daerah Cirebon, Sunda, Jawa, ayo sebutkan. Berapa? Berapa? 840. Jadi betapa luar biasanya negara Indonesia. Betapa indah. Hendaknya kita bersyukur. Iya, lanjut. Ayo, 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur. Dunia air kaya dan makmur. Yang buat Indonesia. Kita lanjut ya. Kita mengenal Indonesia. Siapa Bapak Presiden kita? Panjangannya. Ya.
sebagai presiden keberapa? 7, 6, 8, 9, 7, betul. Didampingi oleh siapa? Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Indonesia keberapa? Keberapa? Kalau presidennya ke-7. 1, 2, 3. Ke 1, 12, 1, 14, di tengah-tengahnya adalah ke 13. Jadi salah ya, hadiahnya buat siapa? Saya. Semboyan negara kita apa? Artinya? Bagus. Kepanjangan dari NKRI. Negara? Betul semua. Jadi hadiahnya buat semua ya. Balik lagi ke saya. Terus pedomannya apa? Ya. Sebutkan. Seratus buat Ibu Guru. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama sebutkan sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan duduk lagi. Sekarang lagu kebangsaannya, penciptanya. Kepanjangannya apa tuh? Wage Rudolf Supratman. Dia seorang pahlawan nasional, beragama Katolik. Sekarang di Cirebon ada 2 nama jalan pahlawan Katolik. Sebutkan. Ya. 1. Kalau 2 benar, saya kasih hadiahnya. Satunya Pak Yos Sudarso, satunya bukan. Nggak ada di sini. Mana? Di mana? Oh, Kurcuk tuh namanya Slamet Riyadi. Ah ya betul. Nih. Ada satu lagi di Cirebon nama jalannya. Betul. Kepanjangannya apa?
Karel Said Suitubun. Said Suitubun. Memang agak sulit diucapkannya. Nah, sekarang kita mengenal lagi. Sudah berapa tadi? Ada Yosudarso, ada Slamet Riyadi, ada KS Tubun. Yang pahlawan-pahlawan yang beragama Katolik. Apalagi? Yang kemarin barusan disebut. Iya, Monsinyur Sugio Pranoto. Terus lapangan terbang Jogja, Adi Sucipto. Terus nama jalannya Rumah Sakit Sumber Waras. Urip Sumoharjo, Jenderal Urip Sumoharjo. Terus ada lagi Ignatius Slamet Riyadi sudah disebut. Satu lagi dengan Ignatius lagi. Ignatius, kemudian nama gereja ini, terus ada belakangnya dengan kata dengan huruf K. Ignatius Yosef Kasimo. Ya. Kemudian satu lagi dengan depannya Robert. Robert Mangun Sidi. Satunya lagi Herman Fernandes, ya. Itu ada 11. Ya. Ya. Ya, tadi udah kan? Sekarang agamanya di Indonesia Muslim itu 86,93%, Kristen 7,47%, sedangkan Katolik 3,08%. Kristen Katolik di Jawa Barat itu 1,79%, Katoliknya tuh 0,62%, 1% aja nggak ada, ya. Ini data Desember 2021. Tadi ini sudah disebutkan, tinggal jumlah penduduknya ya. Sekarang sudah 275.770.000. Banyak sekali. Jadi betul bahwa negara Indonesia adalah negara besar. Ya. Pulaunya aja 17.000. Ya, hebat ya. Nah, tadi kita betapa kita tidak bersyukur. Ini adalah buah-buahan yang hanya ditemukan di Indonesia, walaupun sekarang durian, delima ini sudah ada di manggis delimanya ini sudah ada di negara lain yang bikin, tapi asalnya Indonesia. Saya buat teka-teki 2 pertanyaan, kalau kejawab semua dua-duanya dapat lagi. Tadi tinggal 1 ya. Saya hari ini bawa salah satu dari buah ini. Buah yang mana? Satu, betul. Pertanyaan yang kedua. Buah ini buah apanya? Ya? Betul. Nama lain? Betul. Wah.
bawahnya. Iya. Kemudian lagi nih. Sudah habis ya hadiahnya ya. Nah, ini juga apa ini binatang-binatang yang ditemukan di Indonesia. Ya. Ini apa? Chen? Ini? Betul, jalak bali. Ini? Komodo. Ya, pinter-pinter ya. Tepuk tangan semuanya. Nah. Ini. Coba. Ini hanya ada di Indonesia ini. Di mana ini kita ketemukan? Bogor, ya. Ini. Ini di Papua. Ini nih apa nih? Yohana. Kantong semar. Loh, luar biasa loh. Indonesia tuh luar biasa. Nanti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah juga bisa Google ya. Mencari. Ya, mencari. Apa saja yang dihasilkan dari Indonesia. Di Indonesia. Siapa ini? Paus Fransiskus. Yang ini? Kardinal. Siapa namanya? Ya? Ignatius Suharyo merangkap sebagai Ketua KWI. Singkatan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya. Juga sebagai apa? Uskup Agung Jakarta. Kita harus tahu, ya. Lalu apa sih tugas pakai baju merah ini khusus nih? Kalau Bapak Paus itu selalu putih. Merah, ini semua topinya merah, ini dikenakan oleh kardinal. Ya. Gelar kardinal itu adalah gelar rohani yang sudah sangat tua dalam gereja Katolik secara hierarki. Paus, kardinal, para uskup. Para kardinal, para uskup. Nah, Bapak kardinal ini ada langsung di bawah Bapak Paus. Kapan mulai ada istilah kardinal? Yaitu ketika Paus Silvester pertama tahun 314 sampai dengan tahun 335. Paus pertama yang menggagas, yang mencetuskan, yang membentuk gelar ini. Kemudian apa tugas dari kardinal? Atau apa artinya kardinal? Kardinal itu artinya engsel. Engsel tahu engsel? Ya. Fungsinya apa tuh engsel? Menopang. Ke atas sebagai penyambung di bawah dan di atas. Di bawah itu wilayah dari kardinal itu dipilih atau ditempatkan, dan ke atas itu dengan Bapak Paus. Jadi Indonesia ini sangat bersyukur. Ini adalah pengakuan yang dari pimpinan Vatikan Paus. Pengakuan ini untuk gereja Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Kardinal pertama siapa?
Darmo Yuwono. Ya. Monsinyur Justinus Darmo Yuwono. Kardinal yang kedua Monsinyur Julius Dharma Atmaja. Hampir sama ya, Darmo Yuwono, Darmo Atmaja. Ya. Monsinyur Ignatius Suharyo adalah kardinal yang ketiga. Dipilih kapan? Ditetapkan kapan? 5 Oktober 2019. Tugasnya menghadiri rapat dengan tahta suci, Dewan Suci, dan bersedia sedia hadir baik secara pribadi maupun bersama-sama kapan saja Bapak Suci membutuhkan nasihat-nasihat. Ya. Nah, di bawahnya itu apa itu? Para uskup. Tadi ada berapa keuskupan? 37, tapi uskup yang hadir di sini lebih dari 37 karena ada yang emeritus itu juga hadir di situ. Ya. Lanjut. Nah, ini siapa nih? Kenal nggak ini? Monsinyur? Siapa? Monsinyur Anton, ya Anton Subianto ya. Ya. Uskup mana? Uskupan Bandung, uskup kita ya. Nah, yang sebelahnya ini siapa nih? Betul, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Ya, Monsinyur, agak susah namanya, Piero Piopo. Piero Piopo itu nama dari Duta Vatikan untuk Indonesia. Ya, beliau waktu sidang KWI tahun 2018 berpesan, menyampaikan pesan dari Bapak Paus, kita umat itu diwajibkan ya, bukan diwajibkan ya, dihimbau untuk terus-menerus mendoakan gereja Indonesia. Mendoakan para uskup, mendoakan para imam, biarawan, biarawati, agar gereja Indonesia itu terus kuat, kokoh, dan berkembang. Ya. Lalu Misa Tahbisan Uskup Bandung tahun 2014. Sebentar lagi ulang tahun imamatnya ya. Jangan lupa kirim bunga. Bunganya kesenangannya Bapak Uskup apa? Bunga anggrek. Bisa atas nama PD kirim ya. Ut delegatis in vicem. Ini diambil dari Yohanes 15 ayat 17. Apa itu? Ayatnya terkenal sekali itu apa sih perintah Tuhan yang utama dan terutama. Kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Itulah kita sebagai warga negara Indonesia yang Katolik. Kita harus mencerminkan, kita harus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu kasihilah sesama manusia. Ada satu kisah nyata
terjadi di Indonesia di tahun 2007. Seorang yang bernama Elizabeth Phillips, seorang sederhana, seorang buta, membangun desa yang disebut Tlogoweru, daerah Demak, Jawa Tengah. Beliau tergerak hatinya akan belas kasihan yang ditaruhkan Tuhan pada dirinya untuk membantu orang, membantu sesama. Pada saat itu desa Tlogoweru itu sangat miskin, di mana panennya tidak berhasil karena banyak tikus hama. Dan juga dari berbagai macam usaha itu perekonomiannya tidak berhasil. Kemudian dengan segala rintangan, dengan segala bukan ancaman, tapi halangan, tantangan, ya, dia terus membangun desa tersebut. Kita tahu semua ya, tantangannya apa, rintangannya apa. Pertama adalah dituduh kristenisasi. Tetapi dia terus berjalan sampai dengan desa itu berhasil, dan dia menunjukkan bahwa satu pun tidak ada yang menjadi Kristen. Tetapi desa tersebut menjadi makmur, menerima bahwa seorang yang berbeda agama, berbeda suku, ya, itu mempunyai hati yang tulus membantu sesamanya. Akhirnya desa tersebut bisa maju, panen bisa berhasil. Karena apa? Usaha yang tulus, ikhlas, dan terus-menerus oleh Ibu Elizabeth Phillips ini, ya, walaupun dia buta, dia membina masyarakat di situ, dia memberi pendidikan, dia memberi contoh-contoh, dan akhirnya bisa menernakan burung hantu, ya. Untuk apa? Untuk mengusir tikus-tikus itu, sehingga panen bisa berhasil. Ya, itulah wujud seorang Kristiani, membantu sesama tanpa pamrih. Kemudian kata-kata Yesus di dalam Lukas, mana ya? Lukas 12 ayat 32. Janganlah, kita baca sama-sama ya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita adalah kawanan kecil. Tadi berapa persen? 0,65 ya. Kawanan kecil untuk di Jawa Barat itu hanya 0,65. Tetapi Yesus berkata, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Kalau Bapak Ibu ingat akan bacaan ini, ya, kita dengar bacaan ini pada hari Minggu kemarin. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kata-kata Yesus ini adalah kata-kata hiburan dan harapan buat kita. Terkadang kan kita seperti terombang-ambing, aduh kita tuh minoritas banget. Ya.
Tetapi Yesus bersabda, jangan kamu takut. Kawanan kecil umat Kristen Katolik itu hanya tadi 3,08% dan di Jabar itu 0,62%. Tetapi kita yang kawanan kecil, yang mempunyai harapan, yang mempunyai Allah yang hebat, Allah yang punya kuasa, tidak perlu takut dan kita harus mempunyai kualitas iman yang teguh. Dengan perbuatan yang nyata seperti yang dicontohkan oleh Ibu Elizabeth. Karena belas kasihan Tuhan ditaruhkan kepada dirinya dan tentunya juga kepada kita. Jika kita menyadari hal itu. Kualitas kawanan kecil pengikut Kristus mempunyai daya pikat, daya dorong yang mampu membawa perubahan, yang mampu membawa transformasi dalam hidup. Kualitas hidup kita, kawanan kecil, harus lebih dari yang lain. Beriman secara dewasa, yang inklusif, bukan eksklusif. Eksklusif itu berkelompok-kelompok saja. Aku, kamu mah enggak. Tapi inklusif, di mana kita hidup, kita membaur. Bukan cengeng, kalau ditegur, kalau pasturnya negur, ngomong gak enak atau siapa, terus udah lari. Pindah gereja. Tetapi beriman yang tahan uji. Jadi tidak lagi kita makan bubur, tetapi kita makan beras atau nasi aking yang keras, ya. Dalam artian perjalanan hidup kita ini itu adalah nasi aking. Banyak tantangan, terutama masa-masa sulit dari mulai pandemi sampai sekarang sudah endemi dan dengar-dengar ada varian baru lagi. Ya. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha. Tadi lagunya kuasa. Tuhan yang maha, Allah yang maha baik. Ya. Sebagai murid Kristus kita harus mengikuti cara-cara Kristus. Seperti pada Matius 17 ayat 27 ini. Kita baca sama-sama, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Perikop ini menceritakan tentang apa? Minggu lalu disebut sedikit tentang membayar. Minggu lalu oleh Ibu Wahyuni, ya, tentang membayar apa? Pajak. Tuhan Yesus aja tuh bayar pajak. Ya, kita sebagai murid-muridnya harus ikut teladan Tuhan Yesus. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Lah itu orang Katolik je nggak bayar pajak.
Bagaimana itu? Kalau kita menjadi batu sandungan, itu seperti kita menghambat orang lain untuk datang ke Tuhan Yesus. Jadi evangelisasi kita itu bukan hanya kata-kata yang keluar, tetapi kehidupan pribadi kita itu menjadi alat evangelisasi. Oh iya, orang Katolik itu baik. Seperti Ibu Elizabeth tersebut. Dia seorang Kristen. Dia baik. Ya. Sehingga kita boleh disebut menjadi 100% Indonesia, 100% Katolik. Kalau hidup kita menjadi batu sandungan, apakah kita bisa menjadi 100% Katolik? Boleh kita renungkan, ya. Kemudian, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama dengan keras. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi siapa yang melakukan perintah Tuhan Yesus dulu? Siapa dulu yang melakukannya? Kita, ya. Setelah kita melakukan, baru dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan dulu. Enak tidak enak kita sudah melakukannya, baru kita bisa mengajak orang tersebut, memberikan contoh kepada orang tersebut, memberikan teladan kepada yang lain agar mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya secara pribadi. Sebab itu tadi sudah jelas dikatakan jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, Monsinyur Petrus Turang itu dari Keuskupan Agung Kupang merayakan pesta 25 tahun sebagai uskup Keuskupan Agung Kupang. Motonya bagus. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi ini bisa dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Keliling kita kemana saja Tuhan utus, bukan tanpa apa-apa, tetapi dengan berbuat baik. Kesana kesini, jangan cuma hehehe tanpa berbuat baik. Macam-macam arti berbuat baik. Bisa menyapa, kemudian bagaimana kamu kondisinya? Oh, saya lagi prihatin karena salah satu anggota keluarga sedang menderita sakit. Baik, apa yang saya bisa lakukan? Sakitnya apa? Siapa namanya? Mari nanti kami bawa dalam doa. Berbuat baik.
macam-macam. Tidak mesti berbuat baik itu dengan materi ya, tetapi dengan waktu kita luangkan, tenaga pikiran, bisa. Oke? Sehingga ketua MUI di sana, ya di Kupang tersebut, mengapresiasi Uskup Petrus Turang ini sebagai sosok pemimpin yang humanis pada sisi pembinaan umat maupun sosial kemasyarakatannya. Jadi ini adalah evangelisasi juga untuk pihak di luar Katolik. Melihat ya bahwa perbuatannya adalah baik. Seperti Bapak Paus Yohanes Paulus II kan? Seperti itu. Kemudian untuk melaksanakan amanah agung Tuhan Yesus ini, kita selaku warga negara Indonesia harus ingat akan 3 hal jati diri dari Indonesia. Yang pertama, menghargai pluralitas. Kita plural, ya. Yang kedua, usahakan kesejahteraan. Yang ketiga, junjung musyawarah. Itu 3 hal jati diri Indonesia. Oke. Nah, ada wacana ini saya recheck itu sudah mulai dibicarakan ya bahwa akan ada keuskupan baru yaitu Keuskupan Labuan Bajo. Ini dari pemekaran dari Keuskupan Ruteng ya. Tadinya ini masuk wilayah Ruteng, Keuskupan Agung ya. Kemudian ini dimekarkan Labuan Bajo. Jadi nanti akan ada berapa keuskupan? 38. Tambah 1 yaitu gereja TNI Polri. Mari kita merenungkan hal ini dalam rangka 77 tahun Indonesia. Kita mau berbuat apa? Minimal untuk masyarakat Cirebon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sani untuk firman-Nya malam hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Indonesia sebagai bangsa yang besar dipersatukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita bersyukur pada Tuhan karena Indonesia sebagai bangsa yang besar itu begitu banyak kekayaan dan yang patut kita banggakan ya. Mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini untuk bangsa Indonesia. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi itu semua Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Puji nama Tuhan, kita dengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih untuk Ibu Sani untuk pewartaannya pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu pada malam hari ini. Minggu depan kita akan kembali berkumpul di ruangan ini karena kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia, maka Persekutuan Doa punya cara yang berbeda. Minggu depan Persekutuan Doa akan dimulai pukul 6:30 malam. Kita akan berdoa rosario terlebih dahulu. Kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, karena kita ada sebagai umat Katolik yang 100% Indonesia. Lalu setelah itu akan ada pujian dan penyembahan, dan terakhir yang paling seru, ya, walaupun kita sudah ada yang berumur, ada yang rambutnya sudah putih, namun jiwa kita masih seperti anak-anak sekolah. Kita akan ikut sedikit bermain games. Nah, sedikit bocoran, salah satu gamesnya, kalau biasanya lombanya panjat pinang. Nah, nanti kita akan berbeda. Kita siapkan pohon pinangnya, kita lomba balapan makan pinang. Oh enggak, itu bukan itu. Kita akan siapkan beberapa games. Semoga Bapak Ibu bisa hadir kembali minggu depan dan boleh mengajak saudara ataupun teman di lingkungan. Kita akan sama-sama selain berdoa, akan sama-sama merasakan sukacita bahwa Indonesia yang telah merdeka sekian lama, kita pun ingin menikmati kemerdekaan itu dengan sama-sama berbagi sukacita bersama saudara kita dalam permainan. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai berjumpa pada Selasa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Hariman. Mari kita ajak teman-teman kita minggu depan bersekutu di tempat ini. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyapa kami di dalam setiap pujian dan penyembahan kami, dan juga Engkau berbicara kepada kami Tuhan di dalam firman-Mu malam hari ini. Terima kasih kami boleh diingatkan bahwa dimanapun kami ditempatkan, apapun yang kami lakukan, biarlah kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami dan menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Sani, kiranya makin hari Engkau memakai Ibu Sani bagi kemuliaan nama-Mu, dan juga Kau berkati segala usaha dan pelayanannya. Biarlah Ibu Sani boleh menjadi juga berkat bagi sesamanya. Juga untuk kami Tuhan yang ada di tempat ini, kami percaya bahwa Engkau memberkati kami dan menyertai kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan dan kami boleh dipulihkan dan kami boleh dimenangkan Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Kembalikan kami Tuhan minggu depan di tempat ini, dan biarlah Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu, kami boleh iman kami boleh semakin ditumbuhkan. Dan biarlah apa yang kami peroleh malam hari ini boleh kami dapat bagikan kepada teman-teman kami yang mungkin tidak dapat hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami satukan doa ini dengan doa yang kami ajarkan, yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada malam hari, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kami rindu Tuhan bahwa kemuliaan-Mu dinyatakan bagi bangsa kami. Dan biarlah penyertaan-Mu sampai dengan akhir zaman. Dan setiap orang boleh mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.